Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita coba berbagi sharing yang berkaitan dengan CFA, Confirmatory Factor Analysis, yang menggunakan struktur regression model AMOS, SEM AMOS. Nah, kita tentunya sudah memiliki aplikasi ya, aplikasi AMOS tentunya. Kita tentunya sudah memiliki aplikasi Amos-nya. Kita coba melihat membuka lembar kerja Amos. Nah, ini adalah lembar kerja di tim Amos ya. Merancang gambar di awalnya tentunya. Kita membuat gambar. Nah, kemudian kita dapat juga memberikan title nantinya. Misalnya kita memberikan title di sini untuk CFA motivasi. Di motivation. Oke. Nah, ini ada data yang sudah kita ambil dari tabulasi data kita. Nah, kita lihat ini ada tabulasi data kita status ya. Status data yang dapat kita telusuri. Data kita menggunakan data latihan CA. Kita tuliskan di sini kita buka. Ini bisa kita ambil datanya ketika data ini sudah eh, pakai itu kita dapat menelusurinya di sini. Nah, di sini kita ada 6 indikator untuk motivasi ya. Kita dapat memberikan nama variabelnya, kemudian variabel labelnya motivation ya. Nah, tadi ada 6 ya, gambar 6 indikator. Kita klik ini set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian memberikan share variabelnya. Kita memasukkan masing-masing indikator dari 1 hingga 6. Oke. Kemudian kita pastikan juga output yang kita perlukan sudah sesuai dengan yang kita perlukan. Kita dapat melakukan calculate. Nah, ketika kita melakukan calculate di sini akan berwarna merah menandakan bahwa data terbaca. Di sini ada OK, pilih standar estimate. Ya. Oke. Nah, yang di bagian bawah ini adalah eh, nilai dari masing-masing item indikator. Nilai dari masing-masing item indikator ini dapat kita telusuri juga. Kalau di sini kurang jelas di bagian tag ya, view tag. Nah, nilai ini biasanya di atas 0,5 baru dikatakan valid. Ini dapat kita lihat, kita klik. Nah, di sini ada nilai estimate. Nilai estimate ada standard deviation weight. Nah, nilai ini harus berada di atas 0,5. Nah, kalau kita perhatikan di sini, semuanya berada di atas 0,5. Artinya item indikator motivasi dari 1 hingga 6 itu semuanya valid ya dari nilai standar estimate-nya. Nah, di sini juga ada tambahan assessment of normality untuk melihat, kalau kita klik ini untuk melihat data distribusi data dari variabel motivasi kita apakah normal apa tidak. Nah, biasanya dari nilai skew dan kurtosis. Nah, disesuaikan dengan rujukan ya, rujukan referensi teori yang kita gunakan. Ada yang menggunakan min 2,58 hingga plus 2,58. Dikatakan data prediksi normal jika berada di rentang yang bersangkutan. Untuk nilai validitasnya tadi itu dapat dilihat dari regression weight-nya. Ini standar regression weight-nya dari sini. Ya. Nah, ini untuk uh, validitasnya. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk variabel yang lainnya.
kan variabel yang lainnya. Misalkan kita lihat tadi kita masih ada lagi variabel kepuasan. Di sini ada job satisfaction, ada 6 juga. Nah, di sini kebetulan ada 6, ini bisa langsung kita ubah ya. Ini GS, di sini job satisfaction. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa langsung kita sesuaikan. Kemudian kita memasukkan indikator untuk job satisfaction. Ada 6. Oke. Nah, yang di sini juga fontnya bisa kita sesuaikan. Tentunya di sini kita menggunakan 15. Oke, di sini kita menggunakan 13. Bukan begitu. Coba kita sesuaikan. Dapat dilatih dengan variabel yang lain. Nah, selain selesai, kita dapat melakukan calculate. Nah, ketika kita lakukan calculate, ini berwarna merah, berarti ini kebaca. Oke, ini bisa kita klik untuk melihat hasilnya. Ini ada standar estimate. Nah, hasil yang di bawah ini adalah hasil nilai validitas dari masing-masing indikator. Juga dapat kita telusuri pada view tag. Kalau kita klik view tag, itu akan tampil view tag-nya seperti ini. Oke. Kita lihat di standar. Kalau kita perhatikan dari standar job satisfaction ini ada 1, 2, 3. Ada 3 yang berada di bawah 0,5, yaitu indikator 3, indikator 5, dan indikator 6. Nah, ini yang tidak valid. 3 yang lain valid. Nah, untuk normalitasnya bisa dilihat di sini. Karena tadi tidak valid ya, kita coba eh, kembali. Ya, kita coba kembali. Dari kita perhatikan yang tidak valid ada 3 ya. 3 yang tidak valid. Yaitu G3, 5, dan 6. Oke, 3, 5, dan 6. Nah, 3, 5, dan 6 ini perlu kita tidak ikut sertakan. 3, 5, 6. Nah, kita melakukan calculate kembali. Nah, setelah calculate kita lihat nilainya. Bisa kita lihat di tabel juga. Nah, semuanya sudah berada di atas 5, artinya dari 6 item indikator yang menjelaskan variabel job satisfaction itu hanya 3 yang mampu menjelaskan, mengkonfirmasikan eh, variabel job satisfaction. Sementara motivasi tadi ada 6, job satisfaction ada 3. Nilai normalitasnya dapat kita lihat di sini. Ya, nilainya berada di bawah min, berada di antara rentang min 2,58 hingga plus 2,58. Secara umum dikategorikan normal datanya. Nah, selain itu ada catatan tambahan ya yang barangkali. Oh ya, yang berkaitan dengan ini indikator ini. Ini minimal 3 ya. Minimal ada 3 indikator yang mampu menjelaskan variabelnya. Terus yang kedua tidak terbaca dia, lebih banyak lebih bagus. Nah, kita coba simulasikan dengan hal yang lain lagi, yaitu yang berkaitan dengan kinerja. Ini ada variabel kinerja itu ada 11. Pada 11 kita coba 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, kemudian bisa kita sesuaikan cover di sini performan kinerja sini.
Ini oke. Nah, kita dapat langsung memasukkan item indikatornya. Untuk font, dapat kita sesuaikan ya, supaya kelihatan lebih rapi. Oke, nah, kemudian kita dapat melakukan calculate. Ketika kita lakukan calculate, kita perhatikan. Nah, di bawah ini semuanya nilai yang berkaitan dengan regression weights-nya atau validitasnya. Jika tidak begitu jelas, kita dapat melihat di bagian view text. Ini kita klik, hasil ketik akan muncul seperti ini. Nah, lihat di bagian standar regression weight-nya. Perhatikan nilai standar estimate-nya itu pastikan berada di atas 0,5. Ya. Jika berada di atas 0,5, indikator dari variabel yang bersangkutan nyatakan valid. Nah, ini kalau kita perhatikan semuanya berada di atas 0,5. Yang terendah itu adalah 0,565. Lainnya itu juga berada di atasnya. Sehingga untuk variabel performan atau kinerja itu ke 11 item indikatornya itu valid ya. Nah, untuk melihat hasil normalitas datanya dapat diklik pada assessment of normality, dapat lihat di sini. Nah, lihat nilai skew dan kurtosisnya sesuai dengan referensi yang kita rujuk ya. Nah, itu dua hal ya, dua hal tadi kita melihat paritas, kemudian kita melihat juga normalitas datanya. Dari sini ada regression wage. Regression wage ini ada p-value-nya untuk yang valid dan tidak validnya. Di sini label dapat dikasihkan keterangan valid, valid di sini ditambah lagi dengan standar estimate yang tadi yang ini bisa ditambah lagi. Oke, ini unstandard estimate-nya ya. Nah, kita sudah sampai pada simulasi tiga variabel ya, dari variabel motivasi tadi ya, dari variabel motivasi kita yang ini variabel motivasi, kemudian ada variabel kepuasan kerja, job satisfaction, kemudian performance, di mana 6 dari indikator motivasi motivasi itu semuanya valid dan normal, sementara job satisfaction tadi tiga yang tidak valid, hingga tiga variabel saja yang valid yang mampu menjelaskan variabel kepuasan kerja. Ya, tiga indikator yang mampu menjelaskan variabel kepuasan kerja. Nah, untuk kinerja sendiri atau performa itu ke-11-nya juga berada pada kategori valid. Nah, untuk kesempatan pagi ini, kali ini mungkin itu saja yang dapat di-sharingkan berkaitan dengan CFA, confirmatory factor analysis ya. Jadi silakan eh, merujuk pada referensi rujukan referensi yang lain, melihat YouTube dan sebagainya, tutorial dan lain sebagainya. Nah, coba juga bersimulasi dengan latihan dengan data yang ada untuk menambah baik. Untuk kali ini cukup sampai di sini ya. Saya Hadrianto, sekurang mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.